Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tutorial lengkap dari aplikasi Microsoft PC Manager, mulai dari fungsi-fungsi, fitur-fitur yang penting, sampai cara menggunakannya dengan benar agar performa Windows kalian tetap ringan dan juga optimal. Buat kalian yang belum tahu, Microsoft PC Manager adalah aplikasi resmi dari Microsoft yang dirancang untuk membantu membersihkan file sampah ataupun cache, mengoptimalkan performa Windows kalian, mengelola startup Windows kalian, hingga meningkatkan keamanan Windows dengan lebih praktis. Jadi buat kalian yang merasa laptop ataupun PC kalian yang mulai lemot, kepenuhan file yang tidak dipakai, atau ingin sistem tetap stabil tanpa install banyak aplikasi tambahan, maka video kali ini wajib ditonton sampai selesai. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Pertama-tama, kalian kalau misalnya belum ada Microsoft PC Manager, kalian download aja di Microsoft Store. Kalian buka Microsoft Store-nya dan kalian ketik di pencarian Microsoft PC Manager yang ini, dan ini resmi dari Microsoft-nya. Kalian download, misalnya kalian sudah download dan apabila ada update, kalian update saja. Kalian buka, kalau kalian sudah buka maka tampilan awalnya seperti ini. Ini nggak bisa di full screen ya, cuman di minimize aja. Dan di sini ada beberapa opsi, yaitu yang pertama beranda, perlindungan, penyimpanan ataupun storage, aplikasi, kontak alat, pulihkan, pengaturan, dan feedback. Di sini masuk ke tampilan paling awal, yaitu beranda. Di sini saya akan menjelaskan singkat tentang Microsoft PC Manager. Microsoft PC Manager merupakan aplikasi optimisasi resmi dari Microsoft yang terintegrasi dengan sistem Windows. Dan aplikasi ini membantu kalian untuk yang pertama membersihkan file sampah ataupun cache, yang kedua mengelola aplikasi startup, yang ketiga meningkatkan performa, yang keempat memantau penggunaan storage atau penyimpanan kalian dari duplikat ataupun cache file yang tidak dipakai, dan yang kelima menjaga keamanan sistem. Karena aplikasi ini resmi dari Microsoft, Windows-nya pengguna cenderung lebih aman dibandingkan aplikasi cleaner dari pihak ketiga, yaitu di luar Microsoft. Di sini di bagian beranda ada peningkatan PC atau boost one click optimization. Kalau kalian klik dorong, maka dengan satu kali klik ini, fitur ini akan membersihkan temporary file, menghapus cache yang tidak dipakai, dan mengosongkan RAM yang sedang tidak kalian gunakan. Di sini saya sudah sebelumnya, dan karena saya lagi record takutnya ada problem, kalian bisa aja klik boost ini dengan satu kali klik, dan pastikan tidak ada file yang penting ya, atau istilahnya digunakan pada saat mau dipakai saja, jangan pas dipakai. Kalau lagi dipakai kalian simpan dulu, takutnya ada problem. Dan cocok digunakan saat laptop kalian terasa berat ataupun sebelum menjalankan aplikasi seperti editing ataupun gaming ataupun office. Yang kedua, ada pemeriksaan kesehatan. Di sini kita bisa membersihkan file sampah yang lebih detail, menonaktifkan startup yang tidak penting, menghapus file cache browser, dan fitur ini membantu sistem tetap ringan dan juga responsif. Dan ini sedang meng-scan dari pemeriksaan jaringan, jejak pengguna atau cache, ruang, pulihkan kalau misalnya ada problem, troubleshooting, dan yang lain-lain. Di sini kalian bisa pilih dan kalian bisa cek yang dimaksud itu apa. Dan ini ada cache Chrome, Edge, dan kalian bisa pilih sendiri ya. Dan di sini ada jejak pengguna, yang dimaksud itu log jejak kejadian Windows ataupun log aplikasi atau riwayat. Dan Edge juga ada sesi dan riwayat, dan Chrome
Ini bisa kalian atur sendiri, dan juga jaringan laptop kalian atau PC kalian apakah normal ataupun tidak, dan optimisasi dari Microsoft PC Manager-nya bisa kalian lihat. Nah, di sini bisa ada reset taskbar dan atur ulang pengaturan layar kunci. Ini wallpaper, ini taskbarnya karena ini terintegrasi dengan Microsoft Windows kalian atau resminya. Dan ini ada Startup Manager yang disarankan untuk dinonaktifkan. Kalian bisa nonaktifkan ataupun tidak, dan juga di aplikasinya apakah ada yang nge-crash ataupun tidaknya. Di sini saya normal ya, tidak ada problem. Dan di sini ada status jaringan dari nama WiFi, nama adapter, nama IP address, gateway, subnet, ada kecepatan real time-nya, dan ada spesifikasi singkat dari laptop saya yang saya pakai. Dan ini bisa kalian optimalkan ya, atau dipilih dulu bebas. Di sini saya skip dulu, takutnya terjadi problem pas lagi record atau korup. Kalau misalnya kalian sudah mengoptimalkan, kalian bisa silang. Dan di sini ada menu lagi di informasi PC yang tadi ya, pemeriksaan jaringan, pemeriksaan ruang, pemeriksaan aplikasi, pemeriksaan keamanan, dan saran yang diperuntukkan untuk penggunanya dari Microsoft PC Manager-nya, dan ada detail sama ringkas. Kalau sudah dioptimalkan, kalian close saja. Dan yang untuk selanjutnya ada pembersihan mendalam. Pada menu storage management, kalian bisa melihat penggunaan penyimpanan, menghapus file besar yang tidak diperlukan, dan membersihkan Windows Update cache-nya atau yang tidak dipakai oleh Windows. Dan ini sangat berguna jika drive C kalian sudah mulai penuh, dan kalian bisa mensortirnya ya. Ini ada cache Chrome, cache Edge. Di sini kalian bisa searching dulu sebelum kalian memilihnya atau tanya tip AI. Di sini ada widget, cache sertifikat jaringan, private, ini cache-nya dari Windows, nggak apa-apa kalau diaktifkan, dan cache dari aplikasi dari Nvidia, Spotify, ini semua cache semua ya. Dan ada jejak komputer dari Chrome, dari sistem, dari log tadi, clipboard, dan Edge. Kalian bisa pilih mau dihapus di bagian mana saja ataupun semua, bebas. Dan ini aman ya, karena ini resmi dari Microsoft-nya atau Windows-nya. Yang ketiga, yang keempat, yaitu di bagian proses manajemen. Di menu ini kalian bisa melihat aplikasi yang sedang berjalan dan penggunaan RAM-nya. Dan jika aplikasi yang memakan resource secara berlebihan, kalian bisa langsung entas dari Microsoft PC Manager ini. Kalau laptop kalian melambat ya atau not responding, kalian bisa mengentasnya dari sini. Selain di Task Manager, di bagian start, di bagian proses, dan kalian bisa entas. Di sini ada lebih ringkasnya, dan di sini ada penggunaan memorinya berapa yang dipakai. Di sini saya memakai OBS 272 MB, widget 20 MB, IDM 5 MB, OLED shifter. Ini fitur dari laptop saya 7 MB, target mode 6 MB, dan prosesor saya 1 MB. Di sini kalau misalnya ada yang berlebihan atau yang tidak dipakai tapi berlebihan, bikin nge-lag atau not responding, kalian pencet aja entas atau akhir. Di sini karena saya memakai semua, maka saya tidak mengentasnya atau mengakhirinya. Dan yang terakhir di pengaktifan, ini istilahnya startup dari Windows kalian. Kalau misalnya kalian ada aplikasi yang berjalan tapi tidak dipakai, kalian bisa mematikannya. Selain di Task Manager yang kayak tadi di bagian startup, di sini versi ringkasnya atau yang pentingnya saja. Dan di sini ada waktu mulainya berapa detik setelah PC kalian dinyalakan. Sekarang di bagian perlindungan, di sini ada perlindungan meng-scanning dari Windows Defender, bakal diarahin langsung ke Windows Defender-nya untuk meng-scan apakah ada virus ataupun tidaknya, karena ini terintegrasi ya. Dan ada Windows Update, di sini ada pembaruan yang tersedia, dan ada update security intelligence update for Microsoft Defender antivirus. Kalian bisa memperbaruinya, dan ini langsung hubung ke Windows Update ya di bagian setting. Kalau misalnya kalian setting yang nggak bisa dibuka, kalian bisa
cek update-nya lewat sini. Kalau sudah terinstall, maka kalian bisa menceknya lagi apakah ada update ataupun tidaknya. Nah, di sini tidak ada pembaruan ya. Kita kembali dan di sini ada pengaturan browser defaultnya. Pas kalian mau ngeklik link, itu defaultnya bakal diarahin ke browser apa. Di sini saya diarahin ke Google Chrome. Kalian bisa set default atau browser lain juga sama. Kalian bisa set defaultnya ya, supaya diarahin ke langsung ke Google Chrome-nya. Dan ada perbaikan taskbar. Di sini kalau ada saran, yaitu aktifkan kontak pencarian di taskbar. Kalau kalian klik perbaiki, maka di bagian sininya bakalan lebih luas dan disarankannya seperti ini. Tapi kalau mau mengembalikannya lagi, caranya pilih taskbar setting dan kalian pilih search icon and label. Ini bakalan kayak seperti semula, tapi kalau mau kayak tadi juga bisa. Dan pulihkan aplikasi default. Di sini ada halaman web. Di sini sama kayak tadi ya, default apps-nya. Kalau kalian mengklik sebuah halaman atau link halaman bakal diarahin kemana. Di sini juga ada dokumen PDF. Di sini saya sudah benar. Kalau kalian mau ngubah, kalian bisa ngubahnya lewat sini. Dan ada manajemen pop-up supaya aplikasi itu tidak menampilkan pop-up berulang kali ya, atau lebih dari satu aplikasi ataupun satu website. Kalian aktifkan saja, ini penting. Dan kalian bisa pilih aplikasi sekiranya yang menampilkan pop-up. Di sini direkomendasikan yaitu WinRAR dan proses advancing pop-up. Di sini kalian centang saja. Kalau sudah dipilih, selanjutnya di bagian pemeriksaan jaringan. Di sini bakalan men-scanning apakah ada masalah berupa sinyal di laptop kalian. Kalau misalnya ada masalah, maka bakalan muncul troubleshooting atau perbaikan dan kalian bisa pilih kalau misalnya ada. Kalau nggak ada, bakal muncul ketampilan seperti ini. Koneksi normal, tidak ada masalah jaringan yang terdeteksi. Di sini ada adapter, IP address, subnet, mask, gateway, pingnya bahkan ada pingnya. Kalau sudah di troubleshooting ataupun nggak ada masalah, selanjutnya di bagian penyimpanan. Di sini bisa klik pembersihan mendalam sama kayak tadi di bagian sebelumnya ya. Dan kalau misalnya kalian ingin mengelola dari file unduhan, file-file yang besar yang memakan storage kalian itu apa, di sini bisa kalian ngeceknya ya. Nah, di sini yang paling besar di laptop saya ada Windows 10. Ini untuk virtual machine ya. Di sini bisa kalian pilih dari yang paling besar ke kecil. Dan ada file duplikat dan sensor penyimpanan. Kalian aktifkan yang ini, keep Windows running dan automatic user content. Aktifkan saja. Running storage-nya bisa setiap hari, setiap minggu, dan setiap bulan ataupun pas storage kalian habis. Untuk menghapus cache yang tidak dipakai. Dan mendelete-nya setiap berapa hari sekali, bisa 1 hari, 14 hari, 30 hari, 60 hari. Ini kalian bisa pilih default saja dan biarkan seperti ini. Nah, di sini ada file yang duplikat atau yang double, kalian bisa menghapusnya ya. Di sini saya akan memilihnya terlebih dahulu ya. Di sini tergantung file-file kalian, nggak semua sama kayak gini. Kalau misalnya kalian mau lebih rinci, kalian pilih aja logo ini, logo buka folder atau buka file, dan bakal diarahin. Di sini saya akan memilihnya terlebih dahulu dan saya skip mengseletnya ya. Di sini saya akan mempercepat videonya supaya nggak kelamaan untuk memilih file yang double. Nah, di sini saya sudah mensortirnya. Di sini ada tanggal file yang kalian masukkan. Kalau misalnya ada yang double, walaupun nggak di satu file tapi namanya sama, ini bakalan tersortir walaupun di tempat yang berbeda. Di sini ada tanggalnya dan ada ukurannya. Di sini ada dokumen, gambar, folder, video, audio, dan yang lainnya. Kalau kalian sudah mensortirnya, di sini ada item yang terpilih. Di sini saya ada 33 item yang double dan totalnya dari yang saya pilih itu ada 610,6 MB. Dan sini bisa kalian pilih hapus dan kalian pilih aja hapus. Nah, di sini sudah berhasil, 3 file berhasil dihapus mengosongkan 610,6 MB storage kalian, dan kalian pilih tutup dan kalian bisa memindainya ulang
apakah masih ada yang double ataupun tidak. Nah, di sini tidak ada yang double lagi ya, duplikatnya sudah tidak ada. Di sini ada file besar yang tadi, file-file yang besar yang sekiranya memakan storage kalian, dan file yang diunduh, dan ada keterangan storage kalian dari aplikasi, sistem, cache, dan yang lainnya. Setelah kalian sudah men-settingnya, kalian bisa close saja. Habis itu kalian bisa pilih aplikasi. Di sini ada manajemen proses yang tadi yang startup ya, yang berjalan di laptop kalian. Kalau misalnya ada yang nggak dipakai tapi running, kalian bisa mengentasnya dan kalian biarkan yang diperlukannya saja supaya tidak lama. Dan di sini ada startup dan penghapusan lebih mendalam semua supaya tidak ada file-file yang tersisa dari aplikasi yang kalian hapus sampai ke akar-akarnya, dan Microsoft Store kalau kalian mau download aplikasi yang lain. Dan di sini ada kotak alat. Di sini kalian bisa mencobanya sendiri. Di sini saya jarang gunakan yang ini ya. Saya paling yang gunakan yang keempat ini, yang kotak alat saya jarang. Dan pulihkan misalnya ada rekomendasi dari PC Manager yang ada masalah atau ada troubleshooting. Di sini nggak ada. Dan pengaturan, kalian aktifkan pengaturan peningkatan cerdas. Microsoft PC Manager akan meningkatkan PC Anda secara otomatis saat penggunaan RAM yang tinggi atau terdapat file atau cache sementara sebesar 1 GB, dan durasi penggunaan aplikasi kalian aktifkan. Setelah diaktifkan, Anda dapat melihat jenis aplikasi thread penggunaan di pemeriksaan kesehatan untuk menjaga tetap sehat dan efisien. Aktifkan dan mulai PC Manager secara otomatis saat startup ke Windows. Kalian aktifkan dan tampilannya bisa kalian mau pilih terang ataupun gelap ataupun ngikutin dari Windows kalian. Bahasanya juga bisa kalian pilih dan dapatkan pengingat pengunduhan aman. Ingatkan saya ketika aplikasi tersedia untuk pengunduhan aman di Microsoft Store. Menginstal perangkat lunak, aktifkan saja. Dapatkan pengingat tentang dokumen yang diunduh, aktifkan dan hapus instalan sisa pengingat. Jika ada residu penghapus instalan, ingatkan saya untuk menggunakan penghapusan instalan mendalam untuk pembersihan supaya tidak ada cache folder yang tersisa atau benar-benar bersih. Dan kalau kalian mau kaitkan ke Microsoft account kalian bisa login ke sini, ataupun kalau misalnya enggak, kalian diamkan saja di sini supaya ada fitur tambahan atau update yang lebih cepat kalau dikaitkan. Dan di sini ada versinya. Kalau misal mau bergabung dengan paket pop-up, kalian bisa mencentangnya. Di sini saya default saja. Dan ada feedback. Kalau misalkan Microsoft PC Manager bermasalah, kalian bisa feedback ke sini dan kirim. Dan tips dari saya yang benar yaitu yang pertama itu gunakan fitur boost ini yang di bagian beranda itu secara seperlunya saja. Jadi kalau pas kalian mau menggunakannya, jangan pas kalian memakainya. Dan yang kedua, jangan menghapus file yang di bagian storage itu secara sembarangan. Kalian harus tahu dulu file yang kalian hapus itu apa. Dan yang ketiga, periksa startup sebelum menonaktifkan aplikasi yang penting. Di bagian aplikasi pengaktifan, kalian harus tahu dulu itu aplikasi butuh di startup ataupun tidak, atau kalian searching lah di Google. Dan yang keempat, tetap lakukan Windows Update di bagian sini supaya PC atau laptop kalian memakai sistem yang terbaru atau versi yang terbaru untuk menghindari dari bugs yang sebelumnya. Kesimpulan dari video saya kali ini, Microsoft PC Manager cocok untuk kalian yang ingin, yang pertama itu membersihkan file sampah dengan cepat, yang kedua menjaga performa supaya tetap stabil, dan yang ketiga mengelola storage dengan mudah, dan yang keempat tidak tanpa perlu install banyak aplikasi tambahan, cukup satu aplikasi saja. Dan aplikasi ini ringan dan resmi juga dari Microsoft-nya, dan juga cukup aman untuk penggunaan harian seperti saya. Oke, itu saja tutorial lengkap Microsoft PC Manager dan cara
menggunakannya dengan benar. Dari saya, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan juga kalau ada pertanyaan atau fitur lain yang ingin dibahas lebih dalam, tuliskan saja di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.